Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abi Putra Guru Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan pembagian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi secara etimologis, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu N. Gregory Mankiw. Beliau adalah ahli ekonomi makro Amerika Serikat. Menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara masyarakat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dan langka. Dalam pengertian menurut Mankiw ini dapat digarisbawahi untuk mengelola sumber daya yang terbatas dan langka. Pengertian menurut ahli selanjutnya yaitu menurut Adam Smith. Beliau adalah bapak ekonomi modern. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan untuk mengetahui keadaan dan sebab adanya kekayaan-kekayaan negara. Pengertian ilmu ekonomi ketiga yaitu menurut Jean-Baptiste Say, ilmu ekonomi adalah kajian-kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Setelah kita tadi membahas tentang pengertian ekonomi secara etimologis dan pengertian ekonomi secara atau menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan, yakni pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, kita telah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Dalam pembagian ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yakni ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Dalam teori ekonomi dibagi lagi menjadi dua, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang ilmu ekonomi deskriptif terlebih dahulu. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan tentang kondisi ekonomi yang sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi di dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, maka data yang diperoleh tentang kenyataan atau fakta ini harus disusun secara sistematis. Contoh dari ekonomi deskriptif yaitu untuk mengetahui apa penyebab dan apa dampaknya krisis ekonomi 1998 dan krisis ekonomi saat COVID-19 sedang melanda dunia ini, yang secara dramatis tidak hanya tentang masalah kesehatan, penyebaran virus ini juga merembet ke krisis ekonomi global. Pembagian ilmu ekonomi yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah teori yang menjelaskan tentang pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara sistem perekonomian dalam masyarakat. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yakni teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro secara garis besar yaitu perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, tindakan rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam suatu perekonomian. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi
dengan pembahasan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus kepada perekonomian secara keseluruhan. Permasalahan yang terjadi di dalam ekonomi makro adalah permasalahan secara keseluruhan juga. Misalnya pengangguran yang menandakan bahwa perekonomian tidak mencapai tujuannya untuk menyerap tenaga kerja. Inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga terus-menerus dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kemudian dari teori ekonomi yang kedua adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini perilaku ekonomi pada rumah tangga, perusahaan, dan pasar, serta sifatnya terbatas. Berbeda dari ilmu ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Contohnya seperti alokasi pendapatan rumah tangga, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan kebijakan menentukan harga jual dari suatu produk. Pembagian yang ketiga yakni ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh dari ekonomi terapan yakni ekonomi pendidikan yang membahas tentang pendidikan, ekonomi pendidikan, tentang anggaran-anggaran yang digunakan untuk pendidikan, dan lain-lain. Ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi publik, ekonomi perbankan, ekonomi sumber daya, dan lain-lain masih banyak lagi. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita telah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See ya.